Kasih Bu Christine, selamat malam Bapak Ibu semua. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita ketemu ya pertemuan kedua ya Bapak Ibu. Kalau minggu lalu kita lebih ke internal ya, di dalam rumah kita sendiri. Ceritanya tentang lingkungan, maka hari ini kita konteksnya keluar, tetapi pembahasannya tidak ke soal bagaimana kita membentuk komunitas ke arah luar, tetapi bagaimana kita menempatkan atau memposisikan diri kita sebagai orang Katolik gitu ya, ke luar. Jadi ini soal bagaimana kita memposisikan diri, kemudian kita juga bersikap. Saya akan membagikan layar. Semoga sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Baik, pertama-tama kita tentu ini sebenarnya pelajaran, bukan pelajaran, kita lebih ke refresh sebenarnya. Ada banyak hal yang sebenarnya kita sudah tahu banyak dan menguasainya dengan baik. Yang pertama adalah soal kenyataan bahwa kita ini adalah warga negara Indonesia. Ya tentu saja sebagai bangsa Indonesia kita hidup dalam keragaman. Di Indonesia ini kita bisa ketemu dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Orang Batak, orang Jawa, orang Papua, Flores, dan seterusnya. Kalau dilihat dari sukunya. Begitu juga kalau dengan agama. Kita akan sangat mudah bertemu dengan orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita. Juga dengan hal-hal lain yang berbeda dengan kita dalam konteks budaya, mungkin juga bertemu juga dengan orang-orang asing gitu ya, yang tinggal di Indonesia. Jadi kita sebenarnya sangat bersyukur sekali bahwa di negara kita ini kita punya keragaman yang luar biasa. Hal yang tidak dimiliki oleh banyak negara di dunia. Mungkin kita hanya satu-satunya negara yang punya keragaman budaya yang paling banyak, yang paling kaya. Nah ini semua bukan hal yang baru sebenarnya kita punya. Jauh sebelum bangsa kita merdeka, kita sudah punya kekayaan ini. Tentu saja kekayaan, keragaman budaya dan lain-lainnya ini kita dapatkan bukan dengan pemberian seperti yang diterima oleh banyak bangsa. Merdeka dengan pemberian. Kita mendapatkannya dengan perjuangan. Berdarah-darah, menguras tenaga, air mata, biaya, waktu, dan seterusnya. Nah, kita semua dengan segala pengorbanan itu merasa menjadi senasib penanggungan. Rasa kesatuan itu kemudian diwujudkan dalam moto kita yang terkenal ini, Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu kala. Kalau tidak salah, saya agak lupa-lupa ini pelajaran SD dulu. Semboyan ini ketemunya di zaman Majapahit apa Sriwijaya begitu ya. Tapi ini menjadi simbol kebanggaan kita yang mempersatukan kita bangsa Indonesia. Dari konsep kebangsaan, semua keragaman, perbedaan-perbedaan itu menjadi kekayaan. Ini konsep kebangsaannya dan ini terwujud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dan ini menjadi satu norma yang tidak tertulis bahwa keberagaman ini merupakan
harta karun bangsa Indonesia yang diterima sejak dulu. Nah, realitanya waktu demi waktu Indonesia mengalami dinamika yang banyak sekali. Di media-media kita banyak mendengar konflik-konflik yang terjadi. Dan konflik-konflik itu seringkali dilatar belakangi justru karena keragaman itu sendiri yang tadinya kita pandang sebagai harta karun tadi, kekayaan bangsa Indonesia itu. Karena memang disitulah titik yang paling memungkinkan bagi pihak-pihak untuk membuat bangsa ini menjadi tidak satu lagi. Nah, ini menjadi bagian yang cukup seksi sekali untuk dijadikan isu bagi banyak pihak yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, kalau kita masuk ke dalam konteks gereja Katolik, maka kita akan diarahkan kepada sebuah relasi antar orang. Relasi antar orang yang ada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini kita kaitkan dalam konteks gereja Katolik. Dalam pandangan gereja Katolik, panduan dalam hal bersosial dan bermasyarakat ini didasarkan seluruhnya pada aturan hukum kasih yang kita terima dari Yesus Kristus. Hukum kasih ada dua, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dalam tulisan yang ada di dalam kitab suci, kita bisa ketemukan di Matius 22 ayat 34 sampai 40 tentang hukum kasih. Di sana dikisahkan bahwa orang Saduki dipermalukan oleh Yesus. Dipermalukan dalam arti ketika dia bertanya tentang hukum yang terutama, maka jawaban Yesus adalah mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Tentu saja dalam konteks mengasihi Allah, baik orang Farisi maupun orang Saduki tidak ada duanya. Ini orang-orang yang ahli kalau urusan ibadah. Ibadah, melakukan hukum Taurat, kemudian membayar persembahan. Ini jagonya orang-orang Farisi. Cerita tentang kitab suci juga ahlinya. Tetapi ketika Yesus menyebutkan hukum kasih yang kedua, dua kelompok ini seolah-olah tertampar. Kenapa? Karena dalam hukum kasih yang kedua, Yesus menyebutkan bahwa mengasihi sesama adalah hukum yang sama utamanya dengan hukum yang pertama. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Bagi orang-orang pintar seperti orang Farisi dan orang Saduki, ini sama artinya mempermalukan mereka untuk yang kedua kalinya bagi orang Saduki. Mempermalukan mereka untuk yang kedua kalinya. Karena apa yang mereka yakini dari hukum yang pertama itu seolah-olah diadu dengan keyakinan mengasihi sesama. Seolah-olah hukum yang kedua itu memang tidak ada sebelumnya. Maka ketika Yesus menyampaikan hukum yang kedua, seolah-olah mereka dipertentangkan dengan dua hukum yang berbeda. Padahal bagi Yesus, hukum yang kedua adalah aplikasi dari hukum yang pertama. Bahwa ketika kita mengasihi sesama, sama artinya kita juga mengasihi Allah. Karena sesama itu adalah ciptaan Allah yang sama, seperti dirinya sendiri. Tentu kita sama-sama tahu apa yang diyakini oleh orang-orang Farisi dan orang Saduki ini terkait dengan dosa sebagai konsekuensi dari sebuah penderitaan.
membuat mereka punya relasi yang tidak baik-baik saja dengan sesamanya. Sehingga pantaslah ketika Yesus mengatakan mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, mereka harus perlu berintrospeksi sendiri. Yesus dalam beberapa kegiatannya, kita tahu Yesus menerima banyak para pendosa, para pelacur, pemungut cukai, juga orang-orang sakit yang dianggap sebagai pendosa, orang sakit kusta, orang buta, itu mereka-mereka semua yang dianggap memang berdosa. Kalau buta berarti ada sesuatu yang membuat dia menjadi buta, yaitu dosa. Kalau dia miskin, maka penyebabnya adalah dosa. Kalau mereka kusta, tuli, lumpuh, dan seterusnya, juga karena dosa. Ini pandangan umum bagi orang-orang Yahudi pada masa itu, pada zaman Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus sangat kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Yesus justru menjunjung martabat manusia. Menjunjung martabat manusia sesungguhnya sudah ditunjukkan oleh Allah sebelumnya. Dengan kehadiran Yesus, Allah sebenarnya sedang mengangkat citra manusia, mengangkat martabat manusia yang sangat bernilai. Tentu kalau tidak bernilai, tidak ada proyek atau rencana besar yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus Yesus putranya untuk menjadi manusia. Nah, apa yang dilakukan Yesus ini tidak berarti Yesus menerima semua perilaku-perilaku dosa manusia. Tentu saja tidak. Bukan berarti karena menerima Zakeus di rumahnya, lalu kemudian berbicara dengan para pelacur, menerima pemungut cukai sebagai muridnya, menyembuhkan orang berdosa, seolah-olah Yesus sangat akrab dengan dosa, lalu terkesan di antara kutip melegitimasi dosa itu sendiri. Nah, tentu saja tidak. Yesus sesungguhnya sedang membuka jalan bagi pertobatan dan kesembuhan secara rohani tentunya. Sehingga mereka-mereka yang tadinya tersingkir menjadi diterima kembali. Kalau kata orang Jawa itu diwongke, dimanusiakan kembali. Mereka-mereka ini pada zaman Yesus kan tidak dianggap sebagai manusia normal secara sosial. Harga diri mereka itu jatuh semua. Nah, ini dibuka kembali, diangkat menjadi pribadi yang utuh mereka melalui jalan pertobatan. Ketika mereka menemukan Yesus dan imannya tumbuh, ada perkembangan perubahan iman dalam diri mereka. Itulah yang kita sebut sebagai jalan pertobatan. Kita tahu ketika Maria Magdalena bertemu dengan Yesus dan mendapatkan pengampunan, baginya itu sebuah jalan yang besar. Dia merasa menjadi manusia yang utuh kembali, dihargai, diangkat martabatnya oleh Yesus. Hal yang tidak dilakukan oleh manusia-manusia lainnya pada zamannya. Sehingga kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus ini begitu hidup. Hidup dalam pengertian mereka menjadi pribadi yang baru. Nah, ajaran Yesus yang lain tentang kasih, kita bisa melihat dalam beberapa kutipan ayat. Ketika Yesus mendapatkan laporan dari Yohanes misalnya. Yohanes melapor kepada Yesus bahwa ada orang yang menyembuhkan atau mengusir setan dalam namanya. Lalu sempat Yohanes melarang, tapi Yesus kemudian menegur Yohanes. Dan Yesus mengatakan bahwa hal seperti itu sebaiknya tidak dilarang. Kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Yesus tidak berarti mereka berada di kubu yang berlawanan.
Artinya mereka dalam posisi yang sama karena membawa nama Yesus dalam setiap langkah perbuatannya. Dalam hal ini adalah mengusir setan. Hal yang lain ketika Yesus menceritakan perumpamaan gandum dan ilalang misalnya. Perumpamaan ini digambarkan oleh Yesus sebagai gambaran bahwa manusia itu hidup berdampingan. Yesus mengatakan biarkan keduanya tumbuh bersamaan. Keduanya tumbuh bersamaan. Nah, artinya interaksi antara yang baik dan yang buruk sebenarnya sudah terjadi. Dan itu akan berlangsung sampai dengan pada waktunya nanti Yesus akan tampil sebagai pemilah, sebagai hakim yang memisahkan antara gandum dan ilalang, orang-orang baik dan orang-orang buruk. Nah, kenapa dibiarkan demikian? Supaya ada interaksi dan ada pembelajaran yang dilakukan atau dialami oleh manusia itu sendiri. Bagaimana mereka menemukan makna dalam kehidupannya berinteraksi dengan orang-orang, baik maupun buruk. Karena kehidupan dunia tidak semuanya baik, pasti ada yang buruknya. Nah, maka perumpamaan ini menjadi gambaran betapa relasi juga terlihat dalam dunia ini, di mana ada pembauran antara orang-orang baik dan orang-orang buruk. Begitu juga ada kutipan yang lain tentang hal pembalasan, bahwa Yesus tidak memberikan hak bagi siapapun untuk melakukan pembalasan. Nah, ini menjadi bagian dari menunjukkan kasih kepada sesama, bahwa ketika kita diperlakukan tidak adil, kita tidak seharusnya membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, kita melakukan hal yang berbeda, yang bertolak belakang dengan yang kita terima. Jadi kalau kita terima buruk, pembalasannya adalah yang baik. Dengan cara ini, Yesus hendak mengupayakan terjadinya kerajaan Allah di dunia, yaitu keadaan damai, sukacita, di mana Allah yang menjadi raja. Kalau pembalasan tidak terjadi, maka harapannya adalah terjadinya keadaan damai, sukacita. Di antara kutip, yaitu kerajaan Allah. Pengertian yang sama juga pada kutipan Matius 5 ayat 44 tentang mengasihi musuh. Musuh yang berbuat jahat kepada kita, kepada seseorang, tidak dibalas dengan sikap yang sama, tetapi dibalas dengan sikap mengasihi. Begitu juga tindakan-tindakan perbuatan kepada orang-orang miskin. Ketika Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan kepada salah seorang yang paling hina, kamu juga berbuat kepadaku. Nah, ini konteks kasihnya terlihat di sana. Konteks yang lain dalam pengertian menjadi garam dan terang. Menjadi garam dan terang adalah gambaran tentang peran serta atau bagaimana seseorang memposisikan dirinya sebagai murid-murid Kristus di tengah-tengah umat. Di antara kutip yang berbeda tentunya. Tidak semuanya harus sama, tetapi di antara orang-orang yang berbeda juga. Menjadi garam diartikan kita itu memberikan rasa, memberikan pengaruh yang berarti bagi orang. Seperti halnya garam ya, memberi rasa. Kalau tidak ada rasanya nggak enak. Maka kehadiran kita di tengah-tengah orang, di tengah-tengah komunitas, baik itu komunitas yang sama maupun komunitas yang berbeda, kita memberikan pengaruh yang baik. Kalau istilah anak-anak itu, kalau saya memberitahu itu, dirindukan. Jadi kalau kita nggak hadir, kita dicari-cari. Wah, saya yang
Mas itu di mana, Ibu Tere di mana, misalnya begitu ya. Menjadi garam dirindukan karena memberi rasa. Kalau tidak ada, rasanya hambar. Tidak ada rasa begitu ya. Nah, tidak perlu banyak-banyak karena banyak-banyak pun terasa membosankan jadinya. Kita bisa bayangkan kalau misalnya orang yang sering-sering ketemu atau sering-sering berinteraksi secara rutin misalnya dengan orang-orang yang jarang, pasti auranya berbeda ya. Orang yang jarang diajak bicara atau orang yang jarang ketemu, biasanya orang yang paling sering dikangeni gitu. Nah, tapi dalam konteks kita berkomunitas, kita diarahkan bukan soal intensitas bertemunya, tetapi soal perannya yang tidak harus yang spektakuler. Tidak harus yang spektakuler. Tetapi hal yang kecil sekalipun bisa menjadi bermakna dalam hidup berkomunitas. Hal-hal yang kecil tapi bisa dirasakan oleh teman-teman kita yang ada di dalam satu lingkup komunitas, kelompok. Baik itu yang homogen maupun yang heterogen. Sesama orang Katolik maupun dengan yang orang-orang yang non-Katolik. Itu menjadi garam. Menjadi terang, tentu saja dengan konsep terang, terang itu selalu berada di atas. Kalau lampu pasangnya di atas atap, di plafon, sehingga bisa menerangi ruangan yang lebih luas. Nah, menjadi terang, kita itu menjadi contoh yang baik, menjadi teladan, menjadi sosok yang bisa ditiru, menjadi sumber inspirasi. Orang akan melihat kita sebagai panutan, meskipun bukan hal yang spektakuler sekali ya, seperti misalnya kalau kita menjadi pejabat-pejabat publik, tetapi menjadi terang, Yesus menggambarkannya terang dari sebuah lilin yang kecil, sehingga kita bisa melakukannya dengan cara-cara yang sederhana. Sehingga dengan terang itu pun kita bisa tetap melihat dalam area yang lebih luas, dalam konteks di mana kita berada, lingkungan kita. Jadi kita dalam konteks lingkungan yang terkecil sekalipun, kita bisa memberi pengaruh yang baik. Sekaligus kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, seluruh puncak ajaran kasih Yesus ini ditunjukkan melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita sama-sama bisa menangkap apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Yesus melalui pengorbanannya ini. Artinya, sebagai murid-murid Kristus, kita punya tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab yang sama yang sampai kepada sikap seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Dalam pengertian, tidak berarti kita semua harus disalibkan seperti yang dialami oleh Yesus secara harfiah. Tetapi kita juga bisa saja menjadi orang yang disalibkan seperti Yesus dalam konteks kita berkorban, memberikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Terkadang memberi itu tidak selalu berupa benda kan, bisa berupa perhatian, bisa berupa komunikasi, dan lain-lain. Nah, bentuk pengorbanan itu seringkali tidak begitu baik, menguntungkan, nyaman untuk kita. Tetapi konsep pengorbanan yang ditunjukkan oleh Yesus menunjukkan bahwa kita memberikan diri kita seutuhnya, sepenuhnya untuk orang lain. Sebagai contoh misalnya ketika kita melakukan tanggung jawab kita terhadap keluarga misalnya. Kita bekerja, banting tulang, cari nafkah, berangkat pagi, pulang malam,
Kadang-kadang bebannya sangat berat, baik secara ekonomi, psikologis, moral, dan lain-lain. Nah, itu kita sesungguhnya sedang berada di kayu salib. Salib yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, kita disalibkan bersama Yesus dengan memikul tanggung jawab tadi. Berkorban bagi orang lain. Nah, kata berkorban menunjukkan kasih yang sesungguhnya yang kita tunjukkan. Meniru, meneladani ajaran yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Para rasul juga meneruskan ajaran Yesus. Dalam Injil Yohanes, kita dengarkan ada kutipan seperti ini. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kata kasih dipertegas menjadi sebuah definisi bahwa itu adalah Allah sendiri. Sehingga siapa saja yang tidak mengasihi dipandang sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Allah yang menunjukkan kasih, solidaritas, seperti tema Advent kita ya, solidaritas cinta. Allah adalah kasih. Allah yang sudah lebih dulu peduli kepada kita. Nah, kita menjadi cerminan citra Allah itu untuk menampilkan Allah yang penuh kasih. Kita yang menganggap, memandang, mengakui, mengimani diri sebagai citra Allah, tentu saja kita harus menampilkan diri bahwa kita juga adalah citra dari kasih itu, gambaran dari kasih itu. Maka agak menjadi tanda tanya besar kalau kita tidak bisa menunjukkan kasih. Karena itu berarti kita tidak menampilkan wajah Allah dalam diri kita. Ketika kita melihat sakramen perkawinan misalnya. Sakramen perkawinan itu kalau Bapak Ibu mengikuti MRT, materinya itu ada salah satu tentang bahwa pasangan suami istri merupakan gambaran relasi antara Kristus dengan gereja. Gereja yang mengasihi Allah, Yesus, dan Yesus yang terus memancarkan kasihnya kepada gereja. Relasi kasih timbal balik. Nah, ini gambarannya demikian. Sehingga dengan konteks iman yang kita punya, iman itu tidak hanya menjadi iman yang privat saja untuk diri kita, karena iman itu kemudian berkembang menjadi ungkapan kasih. Iman adalah percaya kepada Allah, kan begitu ya. Nah, berhenti pada iman itu saja akan membuat kita menjadi seperti sayur tanpa garam, tidak berkembang. Seperti anak-anak yang tumbuh apa ya? Atau seperti kue yang tidak bisa berkembang tanpa baking powder ya. Pengembang itu baking soda ya, baking powder lagi. Baking soda tidak berkembang. Nah, seperti itulah kalau kita beriman tetapi tidak membuahkan kasih. Nah, tentu saja lebih lanjut kita lihat dalam Yakobus 2 ayat 17. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nggak ada gunanya berarti kan? Sementara Allah mengharapkan iman kita itu menjadi iman yang hidup, membuahkan hasil, berbuah. Dan buah itu terungkap dalam kasih. Nah, ajaran gereja di satu sisi kita bisa melihat bahwa dalam ajaran gereja kita dengarkan pesan dari Yesus kepada Petrus soal ajaran meneruskan apa yang disampaikan oleh Yesus untuk menjadikan segala bangsa sebagai murid, menjadikan segala bangsa sebagai muridnya.
lalu membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang sudah diajarkan kepada para murid. Konteks ini menunjukkan bahwa sebenarnya kita mau mengatakan bahwa keselamatan itu ada pada iman kita, gereja kita. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar istilah extra ecclesiam nulla salus ya, bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah sebenarnya meskipun gereja setelah pasca Konsili Vatikan kedua membuka dirinya kepada dunia bahwa gereja juga mengakui nilai-nilai baik yang ada pada keyakinan lain. Secara militan dalam konteks hidup beriman, sebenarnya kita masih tetap mengakui itu sebagai bahwa di dalam gereja inilah keselamatan itu. Bahwa kita dengan teguh percaya bahwa gereja satu-satunya sumber keselamatan. Begitu ya. Secara implisit kita tetap mengakui itu. Karena kita percaya Kristuslah yang mendirikan gereja dan mewariskannya kepada kita semua. Nah ini yang menjadi sebenarnya tugas bagi kita untuk menyebarkan kepada semua orang dalam konsep pewartaan. Menjadikan segala bangsa muridnya, membaptis mereka dalam nama Allah Tritunggal, dan mengajarkan. Ini konsep yang utamanya adalah mengajarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada kita semua melalui para rasul. Sehingga dari sini kita berangkat untuk mulai melihat hal-hal baik yang ada dalam diri orang-orang yang tidak berada dalam lingkaran komunitas yang sama dengan kita. Nostra Aetate, dokumen gereja Konsili Vatikan yang kedua, menyatakan soal bagaimana kita mau menunjukkan penghargaan yang tulus dan jujur dalam rangka menghormati agama-agama lain, keyakinan-keyakinan lain. Yang dikatakan tidak jarang memantulkan cahaya kebenaran yang menerangi semua manusia. Artinya, ajaran agama-agama lain pun juga mempunyai nilai-nilai kebenaran. Dan itu juga ikut berperan dalam menerangi dunia. Itu ya. Sehingga, meskipun pengakuan kita seperti tadi yang dikatakan dalam Nostra Aetate artikel yang kedua ini, apa yang kita yakini bahwa gereja sebagai satu-satunya keyakinan kita yang benar, ini kita lakukan dalam konteks militansi kita dalam beriman. Tentu sebagai orang Katolik harus militan dong. Militan dalam pengertian membela iman apa yang kita percayai. Maka sebenarnya extra ecclesiam nulla salus di satu sisi adalah bentuk militansi beriman kita. Percaya kepada ajaran Kristus. Tetapi tidak menjadi sesuatu yang tertutup sehingga kita tidak membuka diri bagi lingkungan di sekitar kita di tengah-tengah dunia. Sehingga kita tidak mau membuka mata melihat kenyataan bahwa ada orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini konsepnya yang sangat mendasar yang harus kita pahami benar-benar. Bahwa kehidupan beragama bagi orang per orang bukanlah sesuatu hal yang sifatnya abstrak, semu. Tetapi masing-masing kita mengakui bahwa setiap keyakinan memiliki suatu nilai-nilai yang positif, nilai-nilai kebenaran dalam versinya Nostra Aetate yang bisa membantu menerangi, memberikan cahaya bagi dunia. Itu dalam konteks militansi kita. Maka kita perlu membangun dialog dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda itu. Dalam Nostra Aetate ini
tuliskan ada 4, setidak-tidaknya ada 4 dialog yang bisa menjadi upaya-upaya dalam membangun kehidupan bersama yang berbeda-beda tadi. Yang pertama itu dialog kehidupan. Dialog kehidupan ini contohnya berkaitan dengan bagaimana kita memperjuangkan kesamaan pandangan untuk hidup bersama. Bersikap terbuka, bersikap rukun, berbagi pengalaman, mungkin saling berbagi solusi dalam persoalan-persoalan yang dialami. Nah, ini yang paling akrab sekali di akar rumput, yang paling mudah untuk dikerjakan, dialog kehidupan ini. Karena ini lebih menyangkut praksis-praksis hidup sehari-hari, gitu ya. Jadi relasi-relasi, interaksi-interaksi antar orang per orang yang berbeda dalam hidup sehari-hari. Yang kedua itu dialog tindakan. Ini kerjasama dari umat-umat Kristiani dengan umat-umat beragama lain dalam konteks bersama-sama berjuang melawan penderitaan dan ketidakadilan. Nah, ini konsepnya lebih serius. Lebih serius dalam arti sudah ada satu sasaran atau tujuan yang mau dicapai. Nah, kalau yang nomor 1 tadi, dialog kehidupan ini dalam konteks berelasi ya sehari-hari. Artinya masing-masing tidak terikat pada satu tujuan yang disepakati bersama. Nah, kalau dialog tindakan ini sudah menyangkut ada sasaran yang mau dicapai. Yang ketiga, itu dialog pengalaman religius. Ini orang-orang Kristen dan umat lain saling berbagi kekayaan rohani. Berbagi kekayaan rohani bisa ditunjukkan dengan berbagi pengalaman menurut versi agamanya masing-masing. Jadi kalau orang Katolik saling sharing dengan umat Muslim tanpa merasa satu digurui oleh yang lain, tanpa yang satu terkesan menjatuhkan orang lain. Sehingga sharing pengalaman itu berlangsung secara merdeka, bebas. Misalnya ketika dalam satu interaksi seseorang berbagi pengalaman rohaninya, misalnya sebagai orang Katolik, saya doa rosario 3 kali Salam Maria dikabulkan. Nah, misalnya begitu ya. Lalu yang satu mengatakan, ya saya tidak berdoa rosario, tetapi saya sholat 5 waktu dengan rutin selama sekian minggu atau selama 1 bulan. Misalnya begitu. Lalu sama-sama mengatakan bahwa apa yang mereka harapkan tercapai. Nah itu ya, jadi berbagi kekayaan rohani, sharing pengalaman tanpa ada yang merasa digurui atau dijatuhkan. Yang keempat, ini lebih dalam, dialog pembicaraan teologis. Mungkin ini bisa kita berikan contoh ketika Paus Fransiskus bertemu dengan tokoh yang dari mana ya, Mesir itu ya, yang melahirkan satu ensiklik yang dibagikan kepada kita semua, mendalami pemahaman tentang warisan-warisan religius dengan semangat saling menghargai. Ini konteksnya sudah lebih mendalam. Para bapak-bapak gereja dengan tokoh-tokoh agama lain yang saling mendalami dan saling memberikan dorongan dalam perkembangan religiusitas agamanya masing-masing. Nah, untuk menjalankan peran sebagai garam dan terang, kita sebagai umat Katolik ini perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum yang bisa kita jalankan. Pertama itu paling tidak kita menghargai, menghormati peran kepemimpinan masyarakat setempat. Pak RT, Pak RW yang paling dekat dengan kita. Nggak sampai mungkin kalau ke Pak Camat mungkin agak tinggi ya, agak jarang ditemui maksudnya. Tapi yang paling sering berinteraksi dengan kita adalah ketua RT maupun ketua RW.
Nah, peran kepemimpinan mereka ini perlu kita jaga, kita perhatikan. Sehingga sebagai orang Katolik tentu harus punya kesempatan minimal bisa bertemu dengan RT-nya. Banyak di antara kita umat Katolik itu malah nggak tahu siapa RT-nya, nggak kenal siapa RW-nya. Paling kalau ketemu ketika minta surat pengantar, baru ke rumah RT-nya atau ke rumah RW-nya. Itu juga kalau ketemu. Yang ketemunya sama stempelnya saja. Jadi dibuatkan surat, lalu nanti datang lagi sore, sudah distempel dan sudah ditanda tangan. Siapa yang stempel, siapa yang tanda tangan, nggak ketemu. Nah, ini yang disebut ketemunya sama stempel saja, sama tanda tangan. Nah, ini paling tidak kita, umat Katolik itu berupaya menyediakan waktu ya, sesekali sowan, istilah orang Jawa itu, sowan, ngobrol-ngobrol sekali-sekali dengan pemimpin masyarakat setempat. Yang kedua, prinsipnya adalah memperjuangkan kesejahteraan umum. Banyak juga pengalaman peristiwa ketika kita menemukan bahwa orang Katolik itu juga berupaya memikirkan dirinya saja, tidak memikirkan komunitas lain di luar Katolik. Nah, yang dimaksud dengan memperjuangkan kesejahteraan umum bersama adalah tidak mengupayakan kepentingan kelompoknya saja, tetapi bersama-sama dengan umat lain yang bukan Katolik, mengupayakan ada kebaikan-kebaikan yang bisa dicapai oleh kedua belah pihak, baik orang Katolik maupun orang non-Katolik. Dan ini saya rasa juga dalam praktek kita di paroki-paroki, PSE, mungkin dalam katekese juga mungkin sudah juga mempraktekkan ini ya. Misalnya ketika kalau Natalan atau Paskah gitu ya, berbagi sembako, yang menerima bukan hanya umat-umat Katolik yang di bawah garis kemiskinan ya, prasejahtera, tetapi pembagian sembako misalnya diberikan juga kepada umat-umat non-Katolik di sekitar gereja misalnya, atau berbagi ke panti-panti asuhan non-Katolik yang bukan dikelola oleh gereja Katolik. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan memperjuangkan kesejahteraan umum bersama. Yang ketiga, menekankan tanggung jawab dan partisipasi setiap anggota masyarakat. Artinya tiap orang berperan, tidak diam-diam saja, tidak hanya minta dilayani saja. Biasanya ini kalau di komplek-komplek perumahan jarang ada ini ya, gotong royong bersama, membersihkan selokan begitu ya. Kalau di Pluit saya rasa mungkin nggak akan ketemu ya. Tapi nggak tahu juga, saya nggak pernah melihat situasinya kalau misalnya di komplek-komplek yang cukup mapan ada gotong royong bersama, karena sudah ada petugas kebersihan sendiri yang mengelola. Tapi di beberapa tempat masyarakat itu masih sering kumpul-kumpul bersama, misalnya potong pohon bareng-bareng yang sudah menjulur ke jalan, lalu membersihkan selokan juga bareng-bareng. Lalu kalau di tempat saya itu membersihkan masjid bersama-sama gitu ya. Kita juga kadang-kadang ikut-ikutan juga ngepel masjid gitu. Tetapi belum pernah ngelihat ada yang ngepel gereja, kecuali karyawan gereja yang muslim begitu. Nah, tapi paling tidak ini gambarannya seperti itu. Kita punya tanggung jawab yang sama, berperan bersama. Mungkin Bapak Ibu ada juga yang berperan dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalnya menjadi kalau ibu-ibu itu anggota posyandu, atau menjadi dokter keliling, atau juga mungkin bagian dari pelatihan-pelatihan keterampilan bersama yang dikelola oleh PSE di gereja, di paroki. Nah, ini juga bagian dari hal ini, tanggung jawab dan partisipasi sebagai anggota masyarakat. Ini orang Katoliknya ya.
orang Katoliknya yang berperan sebagai anggota masyarakat, juga sebagai anggota gereja. Yang keempat, peran sebagai garam dan terang dunia itu ditunjukkan juga dalam bentuk bersaksi, kesaksian, bahwa dalam pengalaman hidupnya, dia berani mengatakan, mewartakan kepada orang lain bahwa kehidupan berimannya sangat nyata melalui terang Injil dalam hidupnya. Jadi dengan PD, kita sebagai orang Katolik bisa cerita kepada orang lain, sungguh peran Yesus itu besar sekali dalam hidup saya, misalnya seperti itu ya. Tapi kita ceritanya kepada orang-orang yang bukan Katolik. Nah, ini yang dimaksud bersaksi itu seperti itu. Tidak malu-malu gitu sebagai orang Katolik mengatakan kesaksiannya bahwa dalam hidupnya terang Injil Kristus itu, ajaran-ajaran Yesus itu sangat mendominasi dalam pengalaman-pengalaman hidupnya. Punya hasil, punya makna dalam perjalanan hidupnya. Tuh, jadi berani bersaksi, tidak takut-takut. Dulu kalau versi yang dulu ada cerita pengalaman, berani buat tanda salib di rumah makan, misalnya begitu kan. Kalau sekarang sudah berani, orang sudah banyak melakukan itu. Tapi yang lebih jauh lagi dalam sesuai dengan konteks masanya, ya kita berani mengatakan saya ini murid Yesus. Ya itu terlihat dalam cara hidup kita, pengalaman-pengalaman kita sehari-hari. Jadi kesaksian imannya terlihat di sana. Nah, praksis-praksis dalam hidup bermasyarakat, kita bisa melihatnya dalam beberapa hal seperti ini. Tapi nanti ini saya lihat sudah persis 8.55, mungkin kita bisa istirahat sebentar ya, supaya nggak tanggung, karena ini kalau dimulai akan lewat jadinya. Masih di mute, Pak. Iya, baik Bu. Recording in progress. Iya, kita lanjut kembali dengan praksis-praksis dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip yang tadi kita lihat tadi ya, dalam praktek berelasi dalam lingkungan sosial kita bersama umat-umat yang non-Katolik. Paling tidak kita bisa menggali beberapa inspirasi-inspirasi. Saya menampilkan 4 hal yang bisa kita jadikan bentuk praktek dalam kehidupan kita bermasyarakat bersama saudara-saudara kita yang non-Katolik. Praktek itu ditunjukkan yang pertama dalam menjaga keharmonisan keluarga misalnya. Keharmonisan keluarga ini sebagai orang Katolik, kita menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam gereja Katolik itu sungguh kita pegang teguh sampai akhir hayat. Mengenai ciri-ciri perkawinan Katolik, sifat-sifat gereja Katolik yang satu dan tidak terpisahkan itu mesti kita tampilkan, kita tonjolkan keluar. Sehingga orang melihat bahwa orang-orang Katolik sungguh-sungguh dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka. Kita tahu dalam hal ini saudara-saudara kita yang lain mungkin agak sedikit sulit untuk di antara kutip ya, sulitnya ya, mungkin banyak juga yang berhasil menjalankannya. Tapi beberapa yang lain tentu tidak serta-merta mengamini apa yang ada di dalam gereja Katolik, karena dalam ajaran agamanya juga diatur mengenai perkawinan yang tidak sama dengan cirinya seperti gereja Katolik. Gitu, karena itu menjadi bagian dari ajaran mereka. Tapi sebagai orang Katolik, bagian dari
praktek kita dalam kehidupan bermasyarakat, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang Katolik yang sungguh-sungguh menjaga norma-norma perkawinan, nilai-nilai perkawinan yang kita pegang teguh sampai maut memisahkan. Tidak ada perceraian dalam gereja Katolik. Nah, itu menjadi isu yang menarik sekali bagi saudara-saudara kita yang non-Katolik. Mereka sebenarnya sesungguhnya kagum bagaimana orang Katolik bisa mempertahankan perkawinan yang utuh sampai dengan akhir hayatnya. Ya, kita yang menjalani itu tentu mungkin juga merasakan ya banyak tantangan-tantangannya ya, tetapi kan kita didasarkan oleh iman yang menjadi sumber kekuatan kita, bahwa perkawinan itu sungguh-sungguh menjadi sesuatu relasi yang sakral dalam kehidupan kita sesuai dengan ajaran gereja. Kedua, kita bisa juga mencoba memahami masyarakat yang beragama non-Katolik. Ini bahasanya sederhana dan biasa saja, tetapi dalam prakteknya ini konteksnya saya hubungkan dengan Gaudium et Spes ayat artikel 1 ya. Ini kalau tidak salah konstitusi pastoral ya, dokumen Konsili Vatikan yang kedua, bahwa saudara-saudara kita, orang-orang yang berada termasuk di dalamnya di luar gereja Katolik, sebagai saudara-saudara kita, bahwa duka, kecemasan, penderitaan apa yang mereka alami juga merupakan duka dan kecemasan penderitaan kita, murid-murid Kristus. Artinya kita merasa senasib, merasakan apa yang mereka alami, merasakan apa yang mereka rasakan setiap waktu. Sehingga kita tidak hanya berdiri mematung untuk melihat saja, tetapi kita diajak untuk melakukan satu gerakan. Ini yang dikatakan dengan memahami, bukan hanya sekedar tahu atau sekedar prihatin, tetapi kita juga memberikan reaksi, membuat gerakan nyata. Nah, sehingga prakteknya adalah seperti yang dilakukan oleh sebagian besar gereja Katolik ketika melakukan kegiatan-kegiatan karitatif, memberikan bantuan sembako, bantuan pendidikan. Saya sih belum, mungkin sudah ada juga ya yang memberikan bantuan pendidikan beasiswa bagi umat yang non-Katolik. Bagi umat non-Katolik ini juga seringkali menjadi perdebatan. Misalnya begini, beberapa umat mengatakan, mengapa kita tidak fokus untuk membantu umat kita dulu? Kenapa justru kita mengalihkan bantuan kepada saudara-saudara kita yang non-Katolik? Nah, ini juga menjadi perdebatan yang hangat juga di dalam gereja kita. Beberapa orang berdiskusi lah, saya katakan demikian, sehingga perdebatannya menjadi menarik. Memang di satu sisi kita melihat benar juga kan begitu ya. Kenapa nggak kita fokus dulu yang dalam, lalu baru berani keluar? Ini kan biasanya didasarkan soal ketika kita di ajaran Yesus yang lain, kenapa nggak introspeksi diri sendiri dulu, baru mengatakan sesuatu kepada orang lain, begitu ya. Berangkatnya pasti dari sana tuh jalan pemikirannya. Artinya yang dalam dulu dikelola, baru bergerak keluar. Nah, tetapi tindakan yang pada poin 2 ini berangkat dari keprihatinan kita sebagai umat Allah. Artinya bukan soal dia Katolik atau non-Katolik, tetapi sebagai umat Allah, sebagai sesama ciptaan, sebagai sesama manusia. Artinya gereja juga berdiri, hadir tidak hanya bagi umatnya saja, tetapi juga bagi umat yang lain. Tentu saja kita tidak melupakan umat sendiri, kita juga tetap ingat umat Katolik yang berada di dalam gereja kita, begitu ya.
Tapi kita juga tidak menutup mata pada kondisi orang-orang yang berada di sekitar kita, yang dekat dengan kita, sementara mereka non-Katolik. Itu seperti yang di pertemuan yang lalu saya ceritakan. Ini kalau itu kebetulan Katolik ya kucing berantem, kesenggol pintu, pintunya jatuh. Nah itu kebetulan Katolik. Tetapi ada yang non-Katolik, akhirnya anaknya misalnya disekolahkan, bukan hanya memberikan bantuan karitatif sembako, tetapi juga memberikan bantuan pendidikan gitu ya. Kalau khusus saya tidak tahu teknisnya apakah di ASAK itu juga dikelola untuk umat kita yang non-Katolik. Kalau saya setahu saya itu hanya Katolik ya, tapi nanti mohon dikoreksi kalau misalnya pendapat saya itu, pengetahuan saya itu salah begitu ya, atau kurang tepat ya. Yang saya tahu sih masih dikelola oleh gereja itu hanya untuk umat kita. Tapi mungkin bagi paroki-paroki yang punya kemampuan finansial yang cukup dengan donatur-donatur yang baik, mungkin sudah merambah bergerak ke lebih luas umat-umat yang non-Katolik. Itu lebih kurang contohnya itu untuk yang poin kedua. Praksis yang ketiga, kita berupaya memahami jargon-jargon kehidupan umat beragama. Ada jargon yang umum ya, familiar sekali kita dengar, yaitu tri kerukunan umat beragama. Tri kerukunan umat beragama itu kerukunan intern umat beragama di dalam, lalu kerukunan antar umat beragama yang berbeda, lalu kerukunan umat beragama antara umat beragama itu dengan pemerintah. Nah, kerukunan internal ini perlu perhatikan, meskipun dia internal antar umat beragama satu agama, tapi seringkali justru muncul bibit-bibit pertengkaran di dalam. Contoh misalnya ketika dulu ya, kalau Bapak Ibu pernah dengar cerita, ini mungkin bukan Katolik, HKBP dulu ya, internalnya mereka itu ribut gara-gara berebut calon pemimpin dulu ya, Eporusnya itu. Nah, itu sampai ya keras sekali ya. Mungkin sampai ada urusannya sampai ancam mengancam segala begitu. Tapi itu menjadi contoh yang nyata sekali bahwa memang perlu ada kerukunan di dalam umat beragama itu sendiri. Di gereja kita juga bisa begitu. Di internal kita malah ribut sendiri. Di keyakinan yang lain mungkin karena beda paham, beda tafsir juga bisa ribut gitu ya. Maka ini menjadi poin penting, meramu menjaga kerukunan di dalam umat beragama yang sama internalnya. Kerukunan berikutnya antar umat beragama, ini sih mudah sekali ya. Bagaimana membangun relasi yang baik antar umat yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, bagaimana membangun relasi antar umat beragama itu sendiri dengan pemerintah. Artinya, baik umat beragama maupun pemerintah sama-sama bekerja sama. Bekerja samanya menciptakan satu kondisi yang kita sebut dengan kondisi damai dalam beragama. Damai dalam beragama ini menyangkut soal cara beribadat, cara hidup beragama, cara menjalankan ibadah agamanya, ajaran-ajaran agamanya, dan dia berdampingan dengan agama lainnya. Saya beberapa waktu yang lalu itu pernah mengikuti pembekalan moderasi beragama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selama 4 hari. Moderasi beragama ini menampilkan banyak hal yang sangat positif ya berkaitan dengan kehidupan beragama. Di situ ditekankan sekali bagaimana setiap orang yang beragama tidak memaksakan pemahaman agamanya kepada
orang yang berbeda faham dengannya. Sehingga orang dituntut untuk menjalankan keyakinannya tanpa berupaya mengganggu kehidupan beragama umat lain. Tanpa mengganggu kehidupan beragama umat lain. Artinya, ya agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi saling menjalankan, saling menghargai praktek-prakteknya. Tidak memaksakan, wah keyakinan kamu itu salah, keyakinan saya yang benar. Nah ini masih sering kita temukan. Tapi ini menjadi PR bersama pasca juga surat keputusan Presiden nomor, saya lupa nomornya 52 atau 53 ya. Belum lama, sekitar bulan September, 25 September kalau tidak salah, itu temanya adalah moderasi beragama. Di sana ditekankan bahwa setiap warga negara sungguh-sungguh menjalankan ibadahnya dengan tetap memperhatikan cara beribadah dan menghormati juga keyakinan orang lain. Sehingga tiap agama, tiap penganut agama benar-benar menjalankan kehidupan beragamanya masing-masing. Begitu, jadi hidupnya berdampingan. Nah ini menjadi PR bersama antara umat beragama dengan pemerintah untuk menciptakan situasi yang baik, kondusif dalam kehidupan bernegara. Ini konteksnya tentu lebih luas dalam konteks kita sebagai warga negara secara lebih luas. Maka kita perlu juga membangun, mengetahui pemahaman-pemahaman agama lain. Tidak salah juga kalau kita juga belajar tentang agama Islam, belajar tentang agama Hindu misalnya ya, sebagai pengetahuan saja, supaya kita punya wawasan pengetahuan yang lebih luas tentunya, sehingga kita tidak bersikap tertutup terhadap agama lain. Jadi kita tahu ketika mereka berpuasa, kenapa mereka berpuasa, apa alasannya. Nah kita mengerti begitu ya, tidak serta-merta kita menjadi antipati dengan apa yang mereka lakukan. Kemudian dengan mengenal dan memahami agama lain, kita bisa sama-sama berkembang, terbuka. Kita punya sikap yang apresiatif, saling menghargai terhadap agama lain. Lebih dewasa gitu ya, lebih dewasa dalam praktek beragama. Bukan soal agamanya, tetapi bagaimana cara kita beragama. Bagaimana cara kita beragama. Nah ini yang menjadi poin pentingnya, praktek beragama itu tetap kita jalankan, kita yakini, tanpa mengganggu kehidupan beragama umat lain. Ini PR bersamanya ini. Sehingga kita bisa menghindarkan konflik-konflik yang menjadi, yang berpotensi merusak kesatuan bangsa kita. Yang keempat, kita perlu juga membangun kerjasama lintas agama. Misalnya kita kerja bakti bersama, gotong royong gitu ya. Kalau di tempat saya itu bangun pos RT bersama, ada balai pertemuannya, lalu itu dikerjakan bersama-sama. Kalau ada pertemuan RT setiap bulan 1 kali, itu umat Katolik, mayoritas kebetulan Katolik. Jadi hampir 50% itu Katolik, dan separuhnya adalah Muslim. Dan 2 itu yang mendominasi ya. Ada yang Kristen Protestan tapi hanya 1 orang, tapi secara umum yang mendominasi adalah Islam dan Katolik. Itu kalau ketemu, saya dan ada 1 orang tokoh Islam akan memberikan pertanyaan-pertanyaan biasanya. Nanti yang tokoh Muslim ini akan menyediakan sejumlah uang biasanya dan memberikan pertanyaan biasanya untuk anak-anak nih dalam pertemuan-pertemuan RT. Jadi kalau yang Muslim dia kasih pertanyaan, contohnya siapa yang bisa Al-Fatihah misalnya begitu, atau ayat kursi. Nanti yang bisa jawab dengan baik, mengucapkan dengan baik, dikasih uang misalnya itu. Anak-anak kecil misalnya kelas-kelas 3 SD, kelas umur 5 tahun gitu ya, yang mereka biasa sekolah-sekolah Jumat gitu.
Begitu juga kalau yang Katolik, yang anak-anak, misalnya nanti diberikan soal, ayo siapa yang bisa doa Bapa kami, maka dia mengucapkan doa Bapa kami itu di forum RT RW itu. Jadi semua orang mendengarkan bagaimana doa Bapa kami diucapkan, lalu doa Salam Maria, lalu 5 perintah gereja, begitu ya. Jadi mereka jadi sama-sama tahu gitu ya, oh ternyata begitu ya doanya orang Katolik. Nah ini menjadi salah satu bentuk membangun kerjasama lintas agama. Bisa juga membuat koperasi bersama gitu ya, koperasi bersama, membangun pendidikan bersama di lingkup uh, teritorial di dekat rumah, forum-forum persaudaraan, posyandu, aktif di RT RW. Aktif di RT RW ini bukan hanya sekedar tampil, hadir, atau dikenal. Ya kalau bisa lebih lebih dari itu, misalnya ya menjadi pengurus RT begitu. Saya sebenarnya di tempat yang sekarang saya tinggal di Cijantung ini, pekerjaannya itu pekerjaan sekretaris RT sebenarnya. Cuman saya tidak mau menjadi pakem gitu ya, di dalam struktur begitu ada sekretarisnya, sehingga saya merasa saya tidak terikat banget begitu ya, karena aktivitas di luar itu kan cukup banyak. Jadi kalau terikat sebagai sekretaris RT itu akan bisa berpotensi mengganggu juga gitu. Tapi sejauh ini kalau Pak RT minta tolong buat surat atau menghubungi apa begitu, masih bisa dikendalikan begitu ya. Tapi untuk menjadi ketua RT kayaknya sepertinya kita masih perlu menyediakan waktu yang cukup banyak, karena mengingat pekerjaan-pekerjaan utama kita yang harus kita sediakan waktu yang cukup banyak begitu ya. Tapi kalau saya pribadi di RT cukup aktif, bahkan kalau misalnya pemilu bisa menjadi ketua PPS, bisa juga menjadi koordinator forum bersama antar umat beragama FKUB. Itu kadang-kadang kita juga bersama-sama membangun ini ya, kerjasama gerakan-gerakan gotong royong bersama, atau mungkin senam pagi bersama begitu dalam event-event yang cukup besar, misalnya 17-an, itu melibatkan banyak orang. Nah di RT saya itu karena mayoritas juga secara umum yang hadir itu ya, itu yang hadir bisa 50-50, tapi kalau menurut jumlah yang berdomisili masih tetap mayoritas muslim yang ada. Tapi kalau sudah acara 17-an itu mereka bisa keluar semua, bergembira bersama, menari bersama dengan umat-umat Katolik. Sempat beberapa waktu merasa cemas juga ya, merasa cemas karena kok teman kita yang satu tetangga kok nggak mau salaman dengan kita atau mengucapkan selamat misalnya begitu ya, atau tidak merespon ucapan kita ketika kita ucapkan selamat Idul Fitri gitu. Ya kita sih nggak terlalu bermasalah, tetapi biasanya kan kita kalau ada respon itu senang gitu ya. Artinya ada relasi yang baik begitu. Kalau pengalaman saya di tempat tinggal di daerah Jawa Barat, ya nggak jauh dari kota Jakarta, nggak jauh juga dari Depok itu, pengalaman berbagi makanan sempat beberapa kali terjadi dan itu berlangsung dengan sangat baik. Tetapi pernah juga punya pengalaman misalnya makanannya tidak dikonsumsi ya, malah dikonsumsi di tempat sampah misalnya. Tapi kalau yang berupa apa itu pabrikan roti kaleng, diterima misalnya. Mungkin khawatir kalau kena minyak babi, mungkin begitu ya. Tapi sebenarnya sudah sama-sama tahu bahwa ketika berbagi makanan kita sudah saling menghormati, bahwa ketika memberikan makanan kita memastikan bahwa makanan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita sudah terbebas dari makanan-makanan yang mereka terlarang di dalam agamanya begitu ya. Itu sudah kita perhatikan. Tapi mungkin saja ada kekhawatiran yang muncul dalam benak mereka, wah jangan-jangan begitu ya. Nah itu terjadi juga. Tapi itu pengalaman
yang bisa jadi bahan pembelajaran bagi kita dalam hidup bermasyarakat. Nah, bagian terakhirnya, kalau kita pakai semboyannya Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, maka sebagai orang Katolik, kita juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Tapi dalam konteks itu, kita jangan lupa tetap menjadi saksi iman, tidak menonjolkan ciri-ciri kekatolikan, tetapi menampilkan nilai-nilai ajaran Kristus. Rendah hati, mengampuni, dan seterusnya. Sebagai orang Katolik, tentu kita harus bisa memperbaiki situasi, mendobrak sikap eksklusivitas kelompok-kelompok yang merasa dirinya paling benar. Nah, dengan cara hidup kita yang demikian, kita bisa membangun situasi yang baru, suasana yang baru. Secara tidak langsung memberi pembelajaran sebenarnya bagi saudara-saudara kita yang lain, bahwa kita tampil dengan kekhasan Katolik kita itu bukan karena kita mengambil hati mereka, tetapi memang itu adalah cirinya kita gitu ya. Kita yang tidak mau ribut misalnya, atau kita yang selalu menerima, kita yang tidak pernah membalas, itu kan bagian dari ajaran Kristus. Bukan karena kita mencoba mencari amannya saja, ya memang itu efeknya saja, efeknya. Tetapi itu nilai utamanya dari Kristus kan, bahwa kita memaafkan sebanyak-banyaknya, mengampuni, dan seterusnya. Dan pada prinsipnya kita harus bisa sama-sama memberikan pemahaman bahwa Tuhan bersikap adil bagi semua orang. Tuhan menurunkan hujan, memberikan matahari yang bersinar bagi semua orang, baik orang benar maupun orang yang salah, orang Katolik, orang Islam, dan seterusnya. Jadi semua itu menjadi berkat yang sama untuk kita. Maka dalam perjalanan hidup bermasyarakat, kita perlu membangun kesamaan pemahaman. Tentu tetap berada dalam pada pemahaman-pemahaman inti kita sebagai umat beriman masing-masing. Maka sebagai bahan diskusi, bahan pertanyaan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang menjadi para katekis di sini mungkin punya pengalaman-pengalaman, bisa memberikan gambaran mungkin apa saja yang hal-hal penting yang bisa dijadikan pengetahuan dan kekayaan iman dalam hidup bersama, dalam hidup beragama. Ini menjadi bahan diskusi saja, bisa dibawa nanti dalam kelompok-kelompok di paroki, bersama-sama dikelola dan dibicarakan. Mungkin juga berhadapan dengan saudara satu keluarga, atau mungkin rekan kerja atau rekan tetangga, berbeda agama, lalu berupaya menggugat iman kita. Nah, ini menjadi bahan diskusi juga ketika kita nanti akan bersama-sama dengan mereka berinteraksi. Lalu menjadi bahan refleksi, materi ini mungkin bisa juga menjadi materi mistagogi ketika Bapak Ibu menyampaikan pengajaran bagi para katekumen. Pasca baptis, mereka calon baptis baru, mereka juga diberikan pemahaman ini, bahan materi mistagogi. Di paroki saya ini sudah berjalan dengan baik sekali. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Kita berdiskusi saling melengkapi. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mari kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bu Christine, Bu Teresia. Baik, terima kasih Pak Krismas untuk penjelasannya yang luar biasa, jelas sekali. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan dari Bapak Tanto, Pak Lauren, dan juga Pak Arminto. Baik, saya bacakan mulai dari Pak Tanto dulu ya Pak. Monggo Ibu. Apa standar membantu ya Pak? Saya punya pengalaman yang bikin galau. Kami membagikan nasi bungkus untuk korban bencana banjir sampai menerobos banjir. Waktu diterima, nasi bungkusnya langsung dibuka dan dibuang di depan kami. Katanya, kami maunya ayam. Kebetulan yang dibawa nasi telur.
Lah piye to Pak? Pengalaman lain membantu warga Katolik, maunya dibayari uang sekolah Tarki yang mahal itu. Tidak mau kalau kurang. Jadi, apa standar bantuan itu? Kadang jadi takut salah. Terima kasih. Iya, Monggo Pak dijawab dulu. baik. Ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaannya Pak Tanto ini memang kadang-kadang bisa membuat kita dilematis. Apa yang kita berikan sudah dengan tulus hati seringkali ditolak oleh orang lain. Nah, dalam konteks situasi yang dialami oleh Pak Tanto dan kawan-kawan ini, kita tentu tidak bisa memaksakan diri juga ya. Apalagi dalam kondisi banjir sudah susah payah, lalu ketika memberikan ditolak mentah-mentah ya. Ini kalau tidak salah ini dibuang ya, langsung dibuka dan dibuang di depan kami ya itu. Ya, kalau sudah demikian, maka dalam kondisi itu tentu ini dalam situasi yang sama ya, ketika banjir ini terjadi, kalau sudah ada yang membuka demikian, tentu kita sudah memastikan saja ke orang-orang ini ayam, bukan ayam, ini telur misalnya gitu. Siapa yang mau nggak perlu dibuang. Kalau Bapak Ibu nggak mau ya kita berikan kepada yang lain misalnya begitu. Tapi kalau ditanya soal standar bantuan, kita tidak, setahu saya kita tidak punya standar bantuan dengan range yang berapa-berapa begitu ya. Tapi sejauh yang kita pahami, bantuan itu selalu bersifat sukarela. Orang yang dibantu tentu tangannya berada di bawah. Kalau berada di bawah, tentu siap menerima apapun yang jatuh ke tangannya. Begitu prinsipnya kan sebenarnya begitu. Namun orang seringkali kan bertindak sebaliknya, berharap lebih, lalu kemudian ketika harapan itu tidak sesuai dengan yang diinginkan, lalu dia mulai memberontak, memberikan reaksi yang berlebihan. Tapi kalau saya ditanyakan soal standar bantuan, setahu saya tidak mengetahui ada standar khusus Pak. Bagaimana menentukan besaran bantuan yang baik. Tapi sejauh bantuan itu layak dan memenuhi kebutuhan seseorang, saya rasa itu bisa dijadikan standar ya. Kalau mau dipakai standar minimal boleh, tergantung kemampuan pemberi juga. Karena apalagi kalau yang diberikan itu orangnya banyak, tentu perlu perhatian. Tapi saya mungkin positive thinking saja kalau ada orang yang membuang nasi bungkus seperti ini, mungkin lagi lapar banget, pengen makan ayam, lalu marah ketika tidak tercapai ya. Kita positive thinking saja. Lalu kalau ada minta dibayari uang sekolah, wah ini luar biasa ini. Ini ada kalau orang bilang tidak tahu terima kasih begitu ya. Kalau kita omongin langsung begitu kesannya, tapi kok ya kasar begitu. Tapi ya ini mestinya sebagai orang yang dibantu, tentu tidak berharap sesuatu itu persis seperti apa yang dia inginkan begitu. Kita agak sulit juga kalau menghadapi orang seperti ini. Ini mungkin perlu dihadapi dengan persuasif ya Pak Tanto. Case-nya ini harus lebih personal ini menghadapinya. Saya rasa itu saja Pak yang bisa saya tanggapi untuk hal ini. Baik, Pak Tanto bagaimana? Cukup jelas atau masih kurang? Mungkin kalau bisa saya tambahkan itu kalau orang Jawa bilang legowo aja Pak gitu. Dikasih hati kok ngerogoh rempelo gitu ya. Kita legowo aja begitu kan ya Pak Krismas ya. Iya, benar Bu. Ya, dan terus berbuat baik. Ya, baik. Saya akan lanjutkan pertanyaan yang kedua dari Pak Lawrence. Selamat malam Pak Krismas. Bagaimana dengan keluarga Katolik yang termasuk ekonomi lemah dan terpaksa tinggal di lingkungan yang intoleran, bahkan cenderung ditekan oleh tetangga? Kesaksian seperti apa yang bisa mereka lakukan? Terima kasih. Iya. Ini dilema yang berat juga di tengah keterbatasannya. Dia sudah berjuang dalam keterbatasannya, tapi di sisi eksternalnya dia harus menghadapi tekanan tetangga. Sebagai orang Katolik, mungkin dia sendiri di situ udah
misalnya udah nggak mampu kok berada di tengah-tengah kita begitu ya. Ini kondisi yang dialami oleh, boleh kita sebut orang-orang Yahudi pada zaman Yesus lah ya. Intolerannya itu karena mereka tidak diterima dalam lingkungan sosialnya. Ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Harus melibatkan banyak pihak. Kita, tadi ada saya sebutkan para perangkat-perangkat wilayah, tokoh-tokoh agama, itu perlu dilibatkan. Kita tidak bisa hanya mengambil satu solusi pendek, langsung misalnya berhadapan dengan tetangga yang intoleran, berhadapan dengan umat kita yang tadi berada dalam kondisi ekonomi lemah tadi. Tapi kita perlu melibatkan banyak pihak. Itu harus bicara bersama. Ini soal kita berada tinggal di negara Republik Indonesia, siapa saja boleh tinggal dan siapa saja yang mampu harus membantu. Tapi soal siapa yang membantu itu tinggal bagaimana orang yang mau membantu. Apakah mau berasal dari non-Katolik boleh, yang Katolik juga boleh. Tapi dalam konteks keluarga Katolik yang tinggal di lingkungan intoleran ini, mungkin solusi yang bisa diambil adalah solusi intolerannya itu, mengatasi intolerannya. Kalau ekonomi lemahnya, saya yakin gereja bisa memberi solusi yang terbaik. Tapi untuk konteks lingkungan, kita perlu bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, perangkat masyarakat, RT, RW, lurah, dan seterusnya, tokoh-tokoh agama. Maka tokoh-tokoh gereja di sini perlu punya relasi yang baik. Para pegiat-pegiat HAK itu di paroki diharapkan itu punya jaringan yang cukup baik dengan warga masyarakat di sekitarnya, di lingkungan paroki. Sehingga kondisi-kondisi yang seperti ini bisa diatasi, gitu ya, bisa diatasi. Karena penting sekali tim-tim HAK itu bisa membangun relasi kemana-mana. Kita mungkin bisa belajar dari tim-tim HAK yang ada di Bogor gitu ya, Romo siapa waktu itu saya lupa, Romo Andri atau Romo siapa. Dia mengkader umatnya, para pegiat-pegiat HAK itu untuk membangun relasi dengan tokoh-tokoh agama, bahkan tokoh-tokoh agama yang garis keras, yang FPI, mantan-mantan FPI segala begitu ya, dan itu bisa dirangkul. Jadi hal yang saya tangkap dari pengalaman Romo itu, yang ini ketua HAK Keuskupan Bogor ya, saya menangkap di sana bahwa tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi sejauh komunikasi itu bisa dilakukan dua arah. Itu yang saya tangkap. Jadi mungkin solusi itu bisa menjadi inspirasi untuk mengatasi persoalan seperti ini, Pak Lauren. Demikian Bu Christine. Ya, terima kasih Pak Krismas. Dengan pertanyaan Pak Loren itu saya jadi ingat yang pernah saya alami. Mungkin saya bisa sedikit sharing Pak, sedikit Monggo, saja. monggo. Ya, saling berbagi ya Bu. Ya, saya dulu kan kontrak di Kampung Dongkal sana, itu saya juga termasuk sendiri. Waktu itu tidak ada teman atau tetangga yang Katolik. Itu awal mula itu juga perjuangan yang luar biasa untuk masuk di daerah situ. Karena kami dipandang berbeda, gitu ya, dan sering mendapatkan perlakuan-perlakuan dari masyarakat sekitar, terutama dari pengurus RT, itu berbeda gitu perlakuannya terhadap kita, karena kita itu cuma orang kontrak, tambah dalam tanda kutip kita tidak sama dengan mereka, kita Katolik gitu, mereka menyebut kita Kristen gitu, sampai yang kita dibilang najis, orang kafir. Saya jadi ingat itu. Terus
Pernah juga kebetulan saya ngontrak itu di dekat masjid, samping masjid, belakang saya itu masjid, itu ada sekali khotbah itu di hari Jumat itu saya dengar dengan jelas mengatakan haram hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Haram hukumnya dan sebagainya. Saya kaget juga waktu itu. Saya bukan takut atau apa, tapi saya kemudian ya nggak diucapin sama Natal juga nggak apa-apa, saya bilang gitu. Jadi saya itu waktu itu sempat terpancing. Jadi saya ngomong begitu, tapi cuman menggerundel gitu loh, Pak. Bukan bukan saya langsung respon teriak enggak, tapi ya nggak diucapin juga nggak apa-apa. Saya cuman gitu. Kemudian mungkin ada satu hal mereka itu mulai membuka diri terhadap kami sekeluarga itu eh, dari hal-hal kecil. Ketika mereka ada kegiatan apa ya, kalau saya ada waktu, ada ini saya ikut. Walaupun saya nggak termasuk ya ekonomi lemah tadi ya gitu. Saya ikut kegiatan di RT, ada lomba Agustusan, anak saya ikutkan gitu. Ada iuran apa, walaupun ya harus menyisihkan dikit ya saya ikutkan waktu itu. Kemudian kalau Lebaran saya itu kan nggak pernah pulang kampung, jadi kami sekeluarga itu keliling tetangga sekitar mengucapkan selamat buat mereka. Nah, diterima saya senang, kalaupun mereka tidak terima ya tidak apa-apa, yang penting kami mengucapkan entah dengan salam ataupun tidak diterima salam tangan saya dengan anak dan suami. Tapi itu selalu kami lakukan setiap Lebaran. Itu akhirnya lama-lama sih mereka mau terima tangan kita gitu. Itu hanya sedikit saja ya, ada banyak hal sih itu sedikit yang bisa saya lakukan untuk lingkungan yang berbeda dengan kita, dan saya alami itu beberapa tahun waktu saya masih tinggal di Dongkal gitu. Iya. Terima kasih Pak Krismas, Baik mungkin sekali juga Bu teman-teman Christine. itu hanya sedikit. Itu tadi yang kita Ya. katakan itu tadi menjadi terang dan garam. Kadang-kadang kita orang Katolik mungkin karena kita sibuk dengan persoalan hidup kita, sehingga kita mungkin lupa, di antara kutip itu lupa, berinteraksi dengan tetangga-tetangga kita. Misalkan ke dalam konteks keluarga Katolik yang ekonomi lemah ini, ya mungkin karena dia sudah menghabiskan waktu bekerja, mencari nafkah, udah susah-susah cari uang, mungkin tidak punya waktu lagi untuk menegur tetangganya, begitu ya. Nah, maka kesannya akan menjadi seperti ini, menjadi terasing begitu ya. Tapi kalau kita membangun komunikasi yang baik, bertegur sapa, kan kita juga tidak mengharapkan apa-apa juga begitu ya. Tetapi relasi yang baik, tutur kata kita tidak dianggap, walaupun berbeda, tetapi kan kita tidak mengganggu gitu loh. Dia tetap memandang kita orang Katolik itu sebagai orang yang ramah misalnya. Oh, humble, orang yang Bapak ini rajin menegur kita begitu. Hanya say hello saja. Mungkin tidak akan sampai membuat kita menjadi terasing begitu ya. Soal bantuan-bantuan secara ekonomi, saya yakin kita dari sudut gereja kita pasti akan bisa saling membantu begitu ya. Apalagi kita sudah terorganisir dengan baik teritorialnya begitu. Tapi nanti juga itu bisa akan jadi pemicu yang baik ketika bantuan gereja datang, mereka juga akan termotivasi juga lambat laun. Ya, namanya juga batu karang sekeras apapun, saya yakin suatu saat juga akan cair juga ya. Saya teringat juga ketika pengalaman Bu Christine mengontrak itu, saya juga begitu. Nah, cara saya bergaul dengan tetangga saya yang mayoritas Muslim itu, kebetulan mereka itu punya reokan, orang Ponorogo ya. Nah, maka saya ikut main dengan mereka pada akhirnya. Ikut main reokan di Taman Mini begitu. Tapi di awal-awalnya ya hanya cuman sapa menyapa. Kalau lewat, Pak, permisi. Lalu lama-lama, Pak sudah makan. Halo Pak, bagaimana? Mau kemana? Begitu ya, lama-lama mereka yang bertanya balik. Dari mana kamu? Begitu ya, galak-galak, lama-lama jadi baik-baik. Lalu lama-lama boleh ikut main nggak? Diperbolehkan. Lama-lama kita jadi teman baik. Nah itu jadi yang dimaksud dengan komunikasi, yaitu tadi kita saling bertegur sapa menjadi garam tadi itu ya, memberi rasa. Iya. Mudah-mudahan membantu menjawab ya. Iya. Terima kasih Pak Krismas. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga dari Bapak Arminto.
Sebagai anggota gereja diutus menjadi nabi, imam, dan raja. Bagaimana peran kita dalam menjalankan perutusan ini di dalam hidup bermasyarakat, khususnya terhadap umat yang mayoritas non-Katolik? Terima Ya, kasih. buat Demikian, Pak Pak. Armento, buat saya sederhana saja Pak, dalam tugas saya sebagai kita lah ya, tapi kalau saya akan menjawabnya dari konteks saya, jadi imam, nabi, dan raja. Tugas ini pertama-tama tentu ditujukan kepada kita pribadi demi pribadi. Menjadi nabi, menjadi imam, dan raja. Minggu lalu kita sudah bahas. Nah, kita yang menerima 3 tugas ini diutus, tadi sudah disebutkan juga, menjadi garam dan terang, memberi rasa sehingga kita bisa punya pengaruh yang baik. Dalam konteks perutusan ini, kehadiran kita itu berguna bagi orang lain, bermanfaat, ada pengaruhnya. Jangan sampai kita yang minoritas ini, istilah minoritas sebenarnya sudah mulai ditinggalkan perlahan-lahan ya. Kita yang jumlahnya lebih sedikit ini harusnya bisa menjadi sesuatu yang bermakna. Garam itu kan sedikit ya, di dalam sayur itu kan sedikit, nggak pernah banyak-banyak. Tapi yang sedikit itu menjadi bermakna, dirindukan, gitu ya, dirindukan. Kita menjadi orang yang dicari, bukan karena kita orang Katolik, tetapi karena nilai-nilai yang bisa kita tunjukkan sebagai bentuk kesaksian kita. Nah, kalau diceritakan dengan kesaksian, maka itu tugas sebagai nabi kan. Nah, dalam perbuatan, dalam tutur kata, dalam pikiran, perkataan, itu kita tunjukkan. Nah, kita menjadi garam bagi orang lain. Rasanya kita itu dinikmati. Kalau kita tidak ada, hambar. Nah, dicari-cari. Jadi Pak Armento kemana? Sudah lama nggak kelihatan. Udah kangen dengan candanya misalnya. Sudah lama tidak merasakan cicipan kopinya misalnya begitu ya. Jadi kita dirindukan, dicari. Hal-hal yang sederhana seringkali menjadi hal-hal yang berkesan bagi orang lain. Kita berangkat dari sana. Sehingga kita bisa menjadi garam yang baik. Tidak berlebihan, tidak overacting, tidak juga melakukan sesuatu hal yang spektakuler, yang wah-wah saja, tidak usah. Kita yang mulai dari yang sederhana saja. Karena kalau kita pun melakukan hal yang lebih, seringkali juga kita akan mendapatkan penolakan-penolakan juga. Meskipun tidak itu menjadi hal yang baku ya. Tapi paling tidak kita mulai dari hal yang sederhana saja dulu. Sehingga pemikiran yang sama, perspektif yang sama bisa menjadi titik berangkat menuju sebuah komunitas yang rukun, begitu, yang toleran. Itu target kita seperti itu. Begitu ya, Bu? Baik, terima kasih Pak Krismas. Berikut masih ada 2 pertanyaan lagi. Saya bacakan. Ini pertanyaan dari Ibu Priscilla. Ini lebih berhubungan dengan sakramen perkawinan barangkali ya, tapi ada hubungannya dengan tema hari ini. Malam Pak, mengapa kalau umat Katolik menikah dengan non-Katolik hanya diperbolehkan ibadat, bukan misa perkawinan, seakan-akan membeda-bedakan umat agama lain? Terima kasih. Monggo Pak. Iya, ini menarik ya. Soal menikah secara Katolik tidak ada urusannya soal membeda-bedakan dengan agama lain. Menikah dengan agama yang lain, kita harus melihat dari konteks gereja Katolik. Pertama, gereja memfasilitasi, bukan membolehkan, memfasilitasi. Jadi kalau ada pasangan yang satu Katolik, yang satu non-Katolik, itu mendapatkan dispensasi dari uskup, ordinaris wilayah. Nah, minta persetujuan apakah diperkenankan menikah di gereja Katolik. Nah, yang memilih kan bukan gereja yang memilih pasangan itu,
si orang Katolik kan yang memilih. Gereja hanya memfasilitasi karena mengajukan diri untuk menerima pemberkatan, maka gereja memfasilitasi dengan seizin ordinaris wilayah. Itu di dalam kitab hukum kanonik ada. Ya, nanti silakan dicari di kanon berapa begitu ya. Tapi ini gereja memfasilitasi sehingga hubungan antara pasangan itu bisa berjalan dengan baik. Apalagi kalau misalnya sudah ada salah satu yang hamil misalnya. Gereja memfasilitasi itu demi kehidupan anak yang dikandung. Atau katakanlah dengan keadaan normal, belum ada yang mengandung. Perkawinan beda agama, yang satu Katolik, yang satu bukan Kristen. Karena ada pernikahan beda gereja, satu Katolik, satu Protestan. Nah, itu beda gereja namanya. Tapi kalau satu Katolik dan yang satu non-Kristen, nah itu beda agama. Nah, itu difasilitasi oleh gereja. Kenapa difasilitasi? Supaya menghindari pasangan atau umat itu masuk ke dalam dosa yang lebih dalam. Nanti gara-gara itu melakukan dosa yang lain, memaksakan diri supaya mendapatkan izin orang tua, lalu melakukan dosa yang lebih jauh. Nah, gereja mengupayakan itu, memberikan dispensasi sehingga mereka dapat diberkati di dalam gereja Katolik. Tidak ada niat, rencana atau apa-apa hal-hal lain yang menyangkut membeda-bedakan umat beragama lain. Tidak. Itu justru dari agama lain yang masuk kan, dengan keinginan sendiri. Boleh nggak kami diberkati di gereja? Kan begitu kira-kira dengan bahasa sederhananya. Nah, meminta naungan gereja malah. Nah, itu ya. Jadi itu kita perlu luruskan dulu supaya tidak ada persepsi seolah-olah gereja membeda-bedakan. Padahal gereja sudah memberikan niat baik yang luar biasa ya. Itu. Mungkin bisa menjawab kali Bu Priscilla. Bagaimana Ibu Priscilla? Cukup jelas? Jelas Pak, terima kasih. Ya, begitu ya. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ini masih dari Pak Arminto, Pak Pak Krismas. Arminto. Ya, Nah, baik. masih menyambung yang tadi ya. Ini Ya. menyambung dialog pembicaraan teologis yang dimaksud di atas. Bagaimana jika kita diundang untuk berdialog dengan komunitas non-Katolik dengan topik misalnya Allah Tritunggal, Bunda Maria Bunda Allah, Yesus 100% Allah 100% manusia, Extra Ecclesiam Nulla Salus, dan lain-lain. Pada umumnya dalam dialog tersebut yang pernah terjadi adalah debat kusir atau pembenaran dari pihak masing-masing. Demikian Pak. Iya. Sederhananya begini. Kalau diundang berdialog, sejauh dialog itu bertujuan untuk saling sharing iman, monggo. Tetapi kalau sudah mulai mencari benar dan salah, sampai kapanpun tidak akan ketemu. Jelas tidak akan ketemu. Kalau ketemu sudah satu agama. Gitu ya. Kalau ketemu pasti sudah satu agama. Nah, kenapa berbeda? Nah, karena berbeda pandangannya. Jadi kalau berbeda pandangan dipertemukan dalam sebuah perdebatan, maka yang ada adalah debat kusir. Ibarat garis sejajar, dicari titik sudut, titik ketemunya, ya sulit ketemunya. Gitu ya. Kecuali dalam konteks berbagi sharing pengalaman iman, maka garisnya bukan lagi garis sejajar, tapi garis yang berpotongan, kalau matematikanya begitu. Nah, maka hindarilah perdebatan-perdebatan yang tujuannya hanya sekedar untuk memuaskan pengetahuan pribadi saja. Banyak saudara-saudara kita itu hanya lebih berupaya untuk mencari pembenaran, tapi kadang-kadang sebenarnya kalau kita simak, kadang-kadang karya Roh Kudus itu bermula dari hal-hal seperti ini. Jadi dari awal-awal perdebatan itu lalu muncul
rasa penasaran, lalu akhirnya mereka jadi katekumen begitu ya. Saya ada katekumen saya 4 seperti ini modelnya. Garis keras, lama-lama jadi katekumen, mendaftar, isi formulir begitu ya. Tapi itu, kalau dari sisi kita sendiri, sejauh itu sharing pengalaman iman, silahkan berbagi. Tapi kalau tidak, berikan penjelasan yang persuasif, yang baik, bahwa apa yang kita pahami memang kita lakukan, kita jalani secara iman. Saya menjalaninya menurut iman saya. Jika Bapak ingin mengetahuinya, Bapak boleh mempelajarinya dengan cara Bapak sendiri. Tapi saya, mungkin pengetahuan saya tidak seluas para imam yang sudah punya pengetahuan yang lebih luas daripada saya. Sejauh yang saya tahu, pengetahuan saya hanya sejauh pengetahuan iman yang saya hayati. Nah, begitu aja bahasanya. Kalau saya begitu. Dulu juga banyak teman-teman yang mengajak berdebat karena tahu saya guru agama, tapi saya tidak pernah mau melayani. Apa yang saya yakini sebagai pengetahuan iman, itu saya hayati untuk saya jalani sebagai orang Katolik, bukan untuk diperdebatkan. Katakanlah, misalnya ada satu titik, oh agama saya nggak benar, agamamu yang benar. Lalu tujuannya apa perdebatan itu? Apakah mau mengajak salah satu menjadi bagian dari umat yang lain? Nah, konteksnya kan bukan perdebatan lagi, ya. Jadi perlu dicermati baik-baik apa tujuannya, gitu. Apalagi kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup luas, nantinya akan dia itu jadinya debat kusir. Lalu kita nanti suatu saat bisa jadi tersinggung karena kita merasa terpojok. Nah, ini agak riskan dalam kehidupan pertemanan atau hidup bertetangga gitu ya. Begitu Bu Christine, Pak Arminto. Baik, terima kasih Pak Krismas. Bagaimana Pak Arminto? Cukup menjawab? Masih ada satu. Bagaimana jika kita melakukan aktivitas gereja seperti program baksos atau donor darah gitu ya dalam hidup bermasyarakat di area yang mayoritas non-Katolik? Oke, sikap kita baik. Ini sekarang gereja cermat sekali kalau mau melakukan hal-hal ini. Biasanya kalau mau melakukan hal-hal seperti ini, gereja sekarang sudah lebih smart. Bekerja sama misalnya dengan puskesmas, bekerja sama dengan lembaga-lembaga PMI, misalnya sudah begitu ya. Jadi tidak lagi didikte sebagai program dikristenisasi begitu. Jadi ini yang kalau kita pinjam istilah Injil itu cerdik seperti ular, bijaksana seperti merpati begitu ya. Nah gitu. Mungkin kalau kita dulu melihat pengalaman-pengalaman upaya-upaya kristenisasi dalam program-program sosial seperti ini, saya melihat ini bermasalah biasanya pada saudara-saudara kita yang non-Katolik. Tapi memang yang Katolik juga ada, tetapi sekarang gereja lebih smart mengadakan program-program ini, bekerja sama dengan lembaga-lembaga, instansi pemerintah, sehingga tidak terkesan seolah-olah ini program gereja sendiri, begitu. Jadi kalaupun nanti ada masalah-masalah seperti ini, mungkin kita perlu menyiasati ya Pak Arminto, menyiasati bagaimana sebaiknya teknis pelaksanaannya. Biasanya kalau lagi aksi-aksi Natal, aksi Paskah, atau ulang tahun paroki, biasanya program baksos atau donor darah seringkali menjadi bagian dari program ya. Tapi ya kembali lagi, kita jangan bermain sendiri, kita melibatkan banyak, termasuk pegiat-pegiat HAK itu juga kita libatkan, yang mereka yang membangun relasi-relasi keluar tadi, supaya apa yang menjadi niat baik gereja tidak menjadi disalahartikan lagi oleh saudara-saudara kita yang lain. Begitu. Tapi saya sudah jarang sih dengar
upaya-upaya kristenisasi begini bahasa-bahasanya, karena kita sekarang sudah banyak terlibat dengan ini kelompok-kelompok kita yang tergabung dalam jaringan-jaringan keluar ya. Di paroki saya itu ada program HAK yang bergabung seringkali berinteraksi dengan kelompok Baitul Muslimin misalnya. Jadi kalau kita mengadakan program baksos donor darah, kita infokan ke mereka yang sosialisasikan gitu. Lalu yang datang ya tidak ada kekhawatiran lagi. Pelaksanaannya di gereja, mereka datang ya, mereka kerudungan pakai jilbab ya, datang ke gereja, suntik donor darah ya begitu. Gitu. Jadi ya tadi kita bersikap cermat, smart gitu ya. Semoga menjawab ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krismas untuk penjelasannya dan pembelajarannya pada malam hari ini dengan materi yang luar biasa bagus, cukup jelas. Mudah-mudahan bisa menjadikan bekal kita sebagai katekis-katekis di tengah masyarakat. Dan